Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan maupun nikmat iman. Yang kedua, marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustadz yang semoga senantiasa semuanya dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustadz semuanya, kembali kita bertemu dengan daring, ya, kembali kita belajar dalam jaringan, yakni pada pelajaran di Rosa Islam. Anak-anak Ustadz semuanya bisa melihat bukunya pada buku di Rosa Islam pada pelajaran pertama, yakni halaman 6, ya, di mana nanti kita akan membahas pelajaran yang pertama adalah iman kepada Rasul, ya, iman kepada Rasul. Kemudian yang pertama nanti juga kita akan mempelajari pengertian Nabi dan Rasul. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah makna iman kepada Rasul. Kemudian yang ketiga, manusia membutuhkan Rasul. Kemudian yang keempat, tugas-tugas para Rasul, ya, tugas-tugas para Rasul. Dan yang kelima, sifat-sifat Rasul, ya, yang kelima sifat-sifat Rasul. Baik, anak-anak Ustadz, kita mulai dari yang pertama, yakni iman kepada Rasul. Ya, anak-anak Ustadz bisa memperhatikan ataupun menyimak dari video pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama adalah pengertian Nabi. Ya, Nabi adalah laki-laki yang dipilih Allah menyampaikan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ustaz ulangin, Nabi adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Kemudian Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus dengan wahyu dan syariat yang baru. Ustaz ulangi, Rasul, ya, Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diutus dengan wahyu dan syariat yang baru. Baik anak-anak Ustadz yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi diutus untuk kaum yang beriman, ya. Nabi diutus untuk kaum yang beriman. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang kafir ataupun yang ingkar kepada ajaran-ajaran Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz ulangin, Nabi diutus kepada kaum yang beriman. Sementara Rasul diutus kepada kaum yang kafir ataupun kaum yang ingkar kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala,
kita lihat tadi pengertian Nabi adalah laki-laki yang dipilih Allah untuk menyampaikan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya. Contoh syariat-syariat ini, ya, contoh syariat-syariat para nabi terdahulu adalah, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh syariat para nabi terdahulu. Yang pertama adalah puasa, ya. Yang pertama syariat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah puasa. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, puasa sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat para nabi yang terdahulu. Yang kedua, anak-anak Ustaz bisa perhatikan adalah menutup aurat ketika mandi, ya, menutup aurat ketika mandi, ya. Di mana pada masa Bani Israel, ya, di mana pada masa Bani Israel, ya, tidak diwajibkan mereka untuk menutup aurat kecuali ketika mandi. Di mana pada zaman dulu Bani Israel banyak yang mandi tanpa busana. Baik. Yang selanjutnya syariat yang terdahulu, ya, syariat nabi-nabi yang terdahulu adalah menikah, ya. Yang ketiga adalah menikah. Baik. Yang kedua, tadi yang pertama pengertian nabi dan rasul. Yang kedua, anak-anak Ustadz bisa perhatikan makna iman kepada rasul, ya, makna iman kepada rasul. Iman kepada Rasul adalah salah satu akidah yang harus diyakini. Siapa yang tidak beriman kepada Rasulullah, maka ia telah kufur kepada salah satu dari rukun iman. Ya, anak-anak Ustaz semuanya sudah mengetahui bahwa iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keberapa, anak-anak Ustaz? Rukun iman kepada Rasul, ya. Iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat, ya. Iman kepada Rasul adalah rukun iman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul menyebutkan bahwa keimanan kepada Rasul terkandung di dalamnya adalah 4 unsur, ya. Adalah 4 unsur, ya. Yang pertama adalah mengimani bahwa Allah benar-benar telah mengutus para nabi dan rasul pada masing-masing umat, ya. Yang pertama, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan mengimani bahwa Allah benar-benar telah mengutus para nabi dan rasul pada masing-masing umat, ya. Yang kedua, Syekh Shalih mengatakan mengimani nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam nas. Dalam Al-Quran terdapat 25 nabi dan rasul yang disepakati, ya. Ada 25 nabi dan rasul yang telah disepakati, ya, yakni Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan seterusnya. Yang ketiga, membenarkan semua berita baik dari Al-Quran atau hadis-hadis sahih tentang para nabi dan rasul. Yang keempat, mengamalkan syariat nabi di mana nabi disebut, ya, mengamalkan syariat nabi di mana nabi tersebut diutus kepadanya, ya. Itu ada 4 pokok yang dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, yang ketiga, manusia membutuhkan rasul, ya. Manusia membutuhkan rasul. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya yang keempat adalah tugas-tugas para rasul, ya. Tugas-tugas para rasul. Setiap rasul yang diutus Allah mempunyai tugas yang telah Allah tetapkan kepada mereka, sehingga mereka diutus dengan perintah dan tujuan yang jelas. Di antara tugas-tugas para rasul adalah yang pertama adalah tabligh. Ya, tabligh artinya menyampaikan perintah dari Allah. Yang kedua, mengajak manusia untuk mendengarkan seruan Allah dan melaksanakannya dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang ketiga, menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, ya. Menyampaikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh. Yang keempat, menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah dengan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi hambanya yang apabila mereka ditanyai Allah. Yang kelima, memimpin umat dan menjadi hakim untuk mereka dengan hukum-hukum Allah. Ya, itulah ada 5 secara garis besar tugas-tugas para rasul. Yang terakhir ataupun yang kelima, sifat-sifat rasul. Ya, sifat-sifat rasul yang pertama adalah amanah. Ya, amanah artinya dapat dipercaya. Yang kedua, siddiq, artinya jujur. Yang ketiga, pengasih dan dermawan. Yang keempat, tidak takut miskin. Ya, yang keempat itu tidak takut miskin adalah sifat-sifat dari para rasul. Yang kelima adalah fatonah ataupun cerdas. Ya, fatonah ataupun cerdas. Demikian pembelajaran di Rosa Islam kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya dapat memahami apa-apa yang Ustadz paparkan tadi. Kalaupun anak-anak Ustadz kurang paham, anak-anak Ustadz boleh mengulang-ulang video yang sudah Ustadz kirimkan kepada anak-anak Ustadz semuanya. Demikian kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.